Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita telah masuk pada bab terakhir metode numerik, yaitu bab 6, integrasi numerik. Sebenarnya sebelum ini harusnya kita bahas turunan numerik atau setelahnya, tidak masalah sih sebenarnya ya. Hanya saja mengingat waktu, keterbatasan waktu, kemudian kondisi yang kurang memungkinkan, maka untuk turunan numerik pada semester ini tidak saya sampaikan, tapi langsung ke integrasi numerik saja. Ini pun integrasi numerik yang sifatnya umum saja, biar tidak terlalu bingung ya. Oke, mungkin langsung saja integrasi numerik. Pada mata kuliah matematika 1, matematika 2 ya, matematika 2, saudara-saudara sudah membahas, sudah mempelajari tentang integral ya, tentang integral tak tentu, terus integral tertentu, di mana secara sederhana integral itu menghitung luas ya, sebenarnya menghitung luas daerah yang dibatasi dalam interval AB dan kurva fx atau kurva y, terserah lah mau kurva apa. Nah, anggaplah pada gambar di samping ini integral dari fx, jadi garis biru, kurva biru ini fx dalam interval AB, seperti itu pada gambar sebelah di samping, di mana integral fx dx adalah f besar x dalam interval AB, di mana nilai fungsi A dikurangin nilai fungsi B. Terbalik nih ya, nilai fungsi B dikurang nilai fungsi A, nilai fungsi B dikurang nilai fungsi A. Jadi batas atas, nilai fungsi batas atas dikurangi nilai fungsi batas bawahnya. Jadi, simbolnya terbalik ya, maaf. Simbolnya terbalik, harusnya FB min FA. Oke, ini di kalkulus sudah khatam lah harusnya ya. Sudah khatam. Oke, nah, mengapa kita perlu melakukan integral numerik? Mengapa kita perlu melakukan integral numerik? Full screen snip. Jadi, maaf saya betulkan dulu. Ini bukan ini ya, tapi begini, FB min FA. Oke. FB min FA. Nah, mengapa kita perlu melakukan integral secara numeris? Nah, jadi seperti biasa ya kalau di numerik, kenapa kita harus melakukan segala sesuatunya menggunakan integral dengan numerik? Karena secara analitis sulit gitu loh. Bukan tidak bisa, secara analisis sulit dan memakan waktu yang lama. Kemudian fungsi yang diintegralkan tidak diberikan dalam bentuk analitis, namun secara numerik. Nah, kalau di dalam secara analitik itu boleh jadi kita tidak langsung mendapatkan hasilnya, tapi kita menurunkan sebuah fungsi, boleh jadi hasilnya juga sebuah fungsi, tapi sebuah fungsi yang lebih sederhana gitu loh, tidak langsung dalam bentuk angka. Tapi kalau di integral numerik kita langsung mendapatkan solusinya, meskipun itu solusi hampiran, solusinya itu dalam bentuk angka. Nah, ini yang membuat kita mungkin lebih mudah ya. Mudah sebenarnya relatif ya, bukan mudah sih, tapi karena kita melihat hasilnya gitu loh. Jadi kalau secara analitik kan kita biasa turunkan fungsi, kemudian turun hasil integralnya juga fungsi gitu loh. Hasil turunannya fungsi meskipun ada batas-batasnya, tapi kalau di numerik sudah pasti angka gitu kan. Nah, kalau di integral numerik itu sudah pasti integral tertentu yang didasarkan pada hitungan perkiraan. Nah, ini menggunakan fungsi polinomial. Jadi polinomial yang diintegralkan menggunakan fungsi polinomial. Oke. Integrasi numerik itu mengacu pada metode Newton-Cotes. Jadi gagasannya merupakan interpolasi polinomial. Kenapa kita pakai polinomial? Karena polinomial ini paling gampang gitu ya, lebih mudah untuk diintegralkan dengan bentuk baku, di mana integral a x pangkat n merupakan
A per N plus 1 X N plus 1 plus C. X pangkat N plus 1 plus C. Nah, ini kan sifat umum kan, properties integral. Integral AX pangkat N sama dengan A per N plus 1 X dikali X pangkat N plus 1. Nah, jadi bentuk integral ini kita manfaatkan, kita interpolasi ya, kita interpolasi polinomialnya. Gagasannya adalah menghampiri fungsi X dengan interpolasi polinomial, di mana fnx adalah A0 plus A01X plus A2X kuadrat plus sekian-sekian plus AN kali X pangkat N. Ini pengantar. Jadi untuk integrasi numerik itu memang kita menyederhanakan ya. Jadi semua bentuknya itu kita buat seperti ini sehingga mudah untuk diintegralkan menggunakan pendekatan interpolasi polinomial. Jadi integral fx dx itu hampir, ya kan? Hampir. Kalau ini kan bukan mutlak sama dengan ya, tapi hampir mendekati interpolasi polinomial dx dalam batas a b. Nah, untuk metode yang digunakan atau kaidah-kaidah yang digunakan di dalam metode Newton-Cotes sendiri adalah pertama kaidah trapesium. Sebenarnya ada kaidah Pias mungkin ya. Kaidah Pias itu boleh dibilang kaidah persegi panjang, tapi itu tidak saya bahas. Kaidah segi empat ya. Kaidah segi empat tidak saya bahas karena dasar sekali di kalkulus di matematika 2 ya. Kemudian kaidah Simpson. Kaidah Simpson ini ada 2, 1/3, kemudian 3/8. Nah, ini bagaimana bentuknya? Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke kaidah trapesium. Nah, perhatikan gambar 6.2 ini, di mana kita punya kurva yang biru. Kemudian ada A, ada B, ada batas A, ada batas B. Anggaplah ini interpolasi fx ya, interpolasi fx terhadap kurva biru ini. Inilah interpolasinya. Nah, jadi luasan yang berada di bawah fungsi fx ini didekati dengan satu pias trapesium, di mana sisi miring trapesium ini merupakan hasil interpolasi. Di I dan I ini, anggaplah I ini kan integral merupakan luasan. Nah, luasan yang dibatasi harusnya kan kita hitung. Kalau kita hitung kan harus dihitung luasan tepat di bawah garis biru, kurva biru. Tapi dalam kaidah trapesium kita gunakan ini menjadi hasil interpolasi titik ini. Nah, inilah yang kita hitung luasnya. I ini, di mana I merupakan luas trapesium B min A dikali FA dikurang FB dibagi 2. FA dikurang FB dibagi 2. Jadi nilai ini dikurangin ini FB dikurangin FA dibagi 2 dikali B dikurang A, dikali tinggi ya. Jadi alas dikurangin atas dibagi 2 dikali tinggi. Kalau luas trapesium. Nah, di mana galatnya E ini kan berarti errornya ya, berarti yang tidak terhitung nih. Jadi selisihnya E merupakan fx dx. Jadi fx dx integral kurva biru fx dx ini dalam interval AB dikurangi I B min A per 2 FA plus FB. Nah, ini kan min ya, dikurangin min kan, BA per 2, ini menjadi plus karena min ketemu min nih. Min ketemu min jadi plus. Ini galatnya. Secara sederhana seperti ini. Jadi kaidah trapesium secara sederhana ini. Titik awalnya. Jadi titik awal penjelasan awal analisis awalnya. Jadi pengantar untuk kaidah trapesium ini. Jadi dianggap memiliki satu pias trapesium. Nah, bagaimana kalau dia terdiri dari dua
Dua pias itu dua upas selang. Dua upas selang ini kan satu pias ya, dalam satu selang gitu ya. Tapi kalau dia dibagi dua, berarti ada dua trapesium gitu kan, ada dua trapesium. Nah itu bagaimana? Nah ini, jadi seandainya selang A, B, jadi X0 ini, nah X0 ini sama dengan A, X0 sama dengan A, titik awal, kemudian Xn sama dengan B, titik ujungnya. Jadi bila selang AB itu dibagi atas N pias. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, sampai N. Jadi ini pias namanya ya, upas selang, pias. Ini pias yang trapesium yang persegi panjang trapesium ini pias namanya. Jadi kalau dibagi N pias, maka H, jadi lebar antara X0 ke X1, X1 ke X2, X2 ke X3 itu merupakan batas atas B dikurangin batas bawahnya A dibagi N, dibagi jumlah piasnya, dibagi jumlah pias ini. Nah, ini kaidah trapesium. Nah, penjelasannya seperti itu. Nah, secara matematis sehingga didapatkan secara matematis karena H sudah diketahui, maka kita memiliki titik-titik X0 sampai Xn atau B. Jadi kan kalau sudah dibagi ini kan otomatis kita dapatkan X0, X1, X2, X3 sampailah Xn. Di mana X0 sama dengan A, Xn itu sama dengan B, titik ujungnya. Nah, sehingga integral totalnya adalah integral ini. Jadi integral fx dalam selang X0, X1, kemudian integral fx dalam selang X1, X2, kemudian integral fx dalam selang X2, X3, sampailah integral fx dalam selang Xn-1 sampai Xn. Nah, di mana dengan pendekatan trapesium, otomatis berarti kalau dia di upas selang yang pertama, nah dalam batas ini, tuliskan, saya coba oret-oret sih. Jadi, nah ini katakanlah ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya sampailah ini N-1 N, ya kan? Nah ini untuk yang pertama, ya kan, X0 sampai X1, kemudian yang kedua, upas selang yang kedua X1 sampai X2, sampailah batas Xn-1 kemudian Xn, fx dx. Nah, yang pertama tadi kan rumusnya itu kan B. Jadi jaraknya ini H, lebarnya. Nah, ini lebarnya ini H, jadi fx fx0 ditambah fx1 dibagi 2, fx0 ditambah fx1 dibagi 2. Luas trapesium fx0 ditambah fx1 dibagi 2 dikali H. Ini ya. Jadi fx0 ditambah fx1 kemudian dikali H, dikali lebarnya, dibagi 2. Oke. Ini kayaknya ada keliru nih. Oke, itu pengantarnya. Kalau ada yang keliru nanti tolong diingatkan ya. Nah, jadi secara umum kita selesaikan. Jadi diselesaikan satu persatu, kemudian kita jumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, dapatlah bentuk umum dari kaidah trapesium.
Jadi bentuk umum kaidah trapesium. Jadi secara numerik integral fx didekati menggunakan kaidah trapesium, hasilnya adalah h-2 dikali kurung siku ya. Kurung siku ini hanya untuk menunjukkan kalau dia masuk semua gitu ya. Sementara pakai kurung itu juga tidak masalah. Kurung biasa. Jadi FA ini adalah fx0. FA ini adalah fx0. FA ini adalah fx0 ya, jadi FA ini adalah fx0, FA sama dengan fx0. Kemudian FB itu adalah fxn. Nah, sama saja. Nah, fxi itu sama dengan ini. Jadi Anda boleh pakai fxi, i sama dengan 1. Jadi misalnya kan fxi. Ini x1, x2, x3. Jadi boleh saja nanti langsung f1 atau fi ya, fi. Jadi kalau fx1 sama dengan f1. Jadi kalau fx2 sama dengan f2. Nah, boleh disingkat seperti itu. Jadi rumus umumnya boleh Anda sederhanakan menjadi misalnya seperti ini, H/2 dikali F0, ya kan? F0 plus 2 N-1 jumlah sigma I dari 1 untuk Fi plus Fn ya. Fn atau Fb. Nah, itu boleh gunakan seperti itu. Jadi hanya untuk mempersingkat. Ini. Jadi boleh pakai F1. Ini kan pakai Fx ya, tapi kalau kalian pakai F1, F2, F3 tidak masalah. Yang penting I-nya benar. Nah, Fb ini sama dengan Fn, Fa ini sama dengan Fx0. Jadi Fb ini sama dengan Fn, Fa sama dengan F0. Seperti itu ya. Ini rumus umumnya. Nah, kemudian galat. Nah, tadi sudah disampaikan galat untuk satu buah bias. Untuk satu buah bias hanya satu saja. Hanya satu saja ini. Nah, galatnya kan ini. Galatnya ini. Kemudian nah, dengan menggunakan deret Taylor untuk menguraikan fx ini. Jadi deret Taylor yang di bab 2, maka kita dapatkan errornya ini, galatnya itu sama dengan menghampiri ya, mendekati 1/12 H⁻³ F turunan kedua T, di mana T ini berada dalam interval 0 sampai H. Jadi berada dalam interval lebar bias. H ini lebar bias ya. Lebar bias. Jadi untuk N buah bias, jadi sebanyak N, untuk bias sebanyak N, galat totalnya adalah min H3, min 1/12 kali H3, itu F turunan A, F turunan kedua A, F turunan kedua X1, sampai F turunan kedua Xn-1. Nah, inilah totalnya. Atau dalam bentuk yang lebih umum dengan menggunakan teorema nilai antara. Ini teorema nilai antara ini di matematika ya. Jadi totalnya adalah min N H/3/12 F turunan kedua dari T, di mana T adalah dalam selang AB. Nah, kalau ini menggunakan deret Taylor ini dalam selang H, tapi menggunakan teorema nilai antara ini. Sehingga hasil akhirnya adalah H12. Ini kan H/3/12 ya, masih ada N. Nah, kita buang N-nya dengan mengurangi pendekat, bukan apa ya? Dengan mengeluarkan 1H. Jadi dengan mengeluarkan 1H. Jadi H⁻³ ini masih ada N, kita buang N-nya. Kita buang N dengan mengeluarkan H, jadi B min A per N. Jadi di sini muncul B min A. Jadi H² per 12 dikali B min A
dikali F turunan kedua T. Inilah dia. Inilah dia E totalnya. Inilah dia E totalnya. Oke, di mana T adalah tetap dalam selang ini ya. Tetap dalam selang AB. E totalnya tetap dalam selang AB. Ini FT, T-nya dalam selang AB. Nah, ini kita hanya bisa menentukan batas-batasnya. Kita hanya bisa menentukan batas-batasnya. Jadi dalam pengerjaan nanti T-nya ini kita bisa pakai A, kita coba A, jadi hanya untuk menentukan batas minimalnya, kemudian B, batas minimumnya. Jadi harusnya, jadi misalnya ini ya. Jadi misalnya kita dapatkan E total itu. Jadi E total itu berarti mendekati H per 12 B min A dikali F kedua A. Nah ini berarti minimum. Minimum terus E seper 12 H kuadrat B min A F turunan kedua B F turunan kedua B, berarti ini maksudnya F-nya itu menggunakan nilai fungsi B ya. B dan A ini makanya ini batas galat maksimum. Jadi harusnya galatnya itu ada di antara minimum kurang dari E kurang dari max. Galatnya harus berada di dalam rentang ini. Jadi kalau dia lewat dari situ, otomatis ada yang keliru dalam perhitungan kita. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, ini kalau digabungkan, jadi kalau kita gabungkan, jadi integral itu sebenarnya adalah hasil integrasi numerik ditambah galatnya. Jadi hasil integrasi numerik ini kan integral ini merupakan jumlah integrasi numerik ditambah galatnya. Nah, untuk kebanyakan bentuk F turunan kedua T dapat didekati oleh ini. Jadi F aksen B dikurang F aksen A per B min A. Nah, sehingga bentuknya menjadi integral fx dx dalam interval AB adalah H-2 FA plus 2 FI plus 2 plus FB. Jadi sigma FI 2 dikali sigma FI FB ditambah H kuadrat per 12 F aksen B dikurang F aksen A. Nah, bentuk ini itu disebut kaidah trapesium dengan koreksi ujung. Jadi koreksi ini galatnya gitu loh. Jadi ada koreksi. Jadi dia sudah mengoreksi gitu loh. Dalam satu persamaan ini sudah dikoreksi bahwa ada kekeliruan sebesar ini. Nah, ini namanya koreksi ujung. Dengan koreksi ujung. Jadi ini kaidah trapesiumnya, ini koreksi ujungnya. Jadi kaidah trapesium dengan koreksi ujung. Dari dalam satu ini langsung disebutkan galatnya. Nah, oke, kita coba dulu satu contoh soal di mana kita diminta untuk menghitung integral 3x pangkat 3 plus 5x min 1 dalam selang masih lama ya. Proses rendering video. Dalam selang 0,1 menggunakan kaidah trapesium untuk jumlah bias 2, 4, 8, 16, 32. Nah, oke. Kita punya persamaan nih ya.
Kita punya persamaan ini. Jadi analoginya kalau yang satu, yang n sama dengan 2, jadi ada dua jumlah bias, katakanlah seperti ini, grafik seperti ini, jadi trapesium, jadi dibagi dua, berarti ada dua bias, berarti dia ada x0, x1, x2, ya kan? Kemudian kalau dibagi 4, berarti di sini ada 4. Berarti sini X1, ini X2, ini X3, ini X4. Kemudian kalau dibagi 8, berarti masing-masing dibagi 8 seperti ini. Berarti ada X1, kemudian X2, ini X3, X4, X5, X6, X7, X8. Nah, atau dalam bentuk fungsi nanti ada F0, F1, F2, F3, F4, sampailah F8. Nah, kalau dibagi 16, makin kecil lagi. Nah, nanti kita akan lihat perbandingannya seperti apa. Makin kecil ya. Jadi makin kecil. Kalau 16 otomatis makin kecil. Ini tidak benar ya, harusnya begini ya misalnya. Nah, dibagi 16 otomatis dia tambah kecil sekali. Ini kan, ini dibagi 8. Nah, ini dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, dibagi 2. Semakin rapat. Nah, makin rapat. Jadi ada X0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X0 sampai X16 nanti. Sampai X0, 16. Nah, X16 ini nilainya tetap sama dengan 1. Kan? X0, X terakhir kan, Xn itu sama dengan B. Tetap 1 nilainya. Yang berbeda itu dari sini adalah nanti H-nya. H karena H itu B dikurang A dibagi N. Jadi makin besar N-nya, otomatis H makin kecil ya. Nah, jadi makin banyak N-nya makin banyak N-nya, maka H-nya makin kecil. Nah, makin kecil H-nya harusnya ketelitiannya makin tinggi. Nah, jadi kan kalau dia kayak tadi itu kan begini ya. Nah, ini kan satu bias, tapi kalau dua bias kan ada begini, ya kan? Nah, tapi kalau 4 bias kan begini lagi. Nah, tambah kecil ya. Nah, kan begini. Kalau 2 bias kan begini. Tek. Nah, terus kalau 4 bias berarti tambah kecil lagi. Jadi, space yang ini, yang kosong ini. Nah, space kuning yang kosong ini, itu makin kecil. Jadi, kalau jumlah biasnya kita perbanyak sehingga H-nya makin kecil, otomatis ketelitiannya makin tinggi. Seperti itu. Oke, kita coba dulu. Nah, kita coba uraikan dulu. Ini sorry. Ini saya simpan dulu deh. Export. Berarti ini apa tadi? Regresi ya. Regresi non-linear. Biar tidak terlalu berat, saya hapus dulu. Clear canvas. Biar tidak terlalu berat. Loh, malah hang. Clear canvas bro. Oke. Buat sampai oke, 100. Ini contoh 6.1 ya, kaidah trapesium.
Oke. Kaidah trapesium. Ini contoh 6.1. Kita punya integralkan 0 sampai 1 untuk 3x pangkat 3, 3x pangkat 3 plus 5x min 1 dx. Oke, solutionnya jadi integral ini sama dengan menggunakan ini. Coba diperhatikan. Nah, ini. Jadi secara numerik kita dapatkan H per 2 itu dikali F0 atau Fx0 atau Fa itu boleh. Fx0 ditambah 2 interval sigma n-1 untuk I sama dengan 1 Fi plus Fn. Fn ini sama dengan Fb ya. Nah, ini dah dia. Ini integralnya. Nah, pertanyaannya jika n sama dengan 2. N sama dengan 2, selangnya 0 sampai 1. Maka kita dapatkan H sama dengan B min A per N sama dengan 2 ya. B min A per N itu sama dengan 1 kurang 0 dibagi 2 sama dengan 0,5. Jadi 0,5 ada. Jadi kalau dia N-nya 2, N2 berarti ada 3 titik ya. Ada 3 titik. Nah, seperti ini kan jadinya. Jadi kalau dia N sama dengan 2, ya kan dibagi 2 berarti ada 3 titik. Ada X0, ada X1, ada X2. Makanya bentuk ini jadi integral. Integral sama dengan H per 2 F0 plus ini karena cuma ada 2. Jadi cuma di sini cuma 1 berarti ya, kan n-1. N-nya ada 2 berarti 1, cukup 1. Berarti 2 dikali F1 plus F2. 2 dikali F1 plus F2 di mana H itu adalah 0,5 per 2. Nah, F0 jadi F0 ini berapa? F0 sama dengan min 1. Oke, min 1 plus 2 F1. F1-nya adalah ini kan 0. Di sini 0. Oh, ini saya lupa ya, sorry. Jadi bentuk Fi Fi atau dia Fxi itu sama dengan F A plus I dikali H. Jadi untuk menentukan titiknya, F sama dengan A plus I kali H. Jadi kalau A-nya 0, berarti F, titiknya itu F. Kalau A, untuk I pertama, I sama dengan 1, berarti A-nya 0, berarti F 0 plus I-nya 1 dikali H. Dikali 0,5. Berarti F 0,5. Terus, kalau seandainya misalnya dia ada titik kedua gitu loh. Misalnya di titik kedua, tapi di sini tidak ya. Ini tidak ada hubungan dengan ini, hanya contoh saja. Jadi misalnya F untuk A sama dengan 0, kemudian I-nya itu 2. Jadi I sama dengan 2 dan intervalnya itu 0,5 berarti 1, berarti F1 ya. Nah, ini untuk menentukan titik mana gitu loh. Titik yang keberapa? Berarti Fi ini dapat ditentukan seperti ini, A plus IH. Jadi berapa nilai titik di sini gitu loh. I-nya ini berapa gitu loh. Nilai I-nya berapa kan? Kalau I kan maksudnya ke 1 ya. Jadi nilai ke 1 ini berapa? Nilai X1 ini berapa? Nilai X1 di sini berapa? Di sini kan cuma simbol X0, X1, X2. Nah, kalau ditanya nilainya berapa kan berarti ini.
0,5 kemudian 1. Nah, jadi xi-nya itu adalah x1 itu sama dengan 0,5 gitu ya. Berarti 2 f 0,5. 2 dikali f 0,5 berarti 2 f 0,5 itu berarti 3 0,5 pangkat 3 plus 5 0,5 min 1 ditambah F2. Nah, F2 ini kan 1 berarti 1, 3 ditambah 5 dikurang 1. 3 tambah 5 kurang 1 berarti 7. Ini saja yang belum dihitung ya. Nah, berapa hasilnya? Oke. Nah, ini contoh sederhana kalau N sama dengan 2. Terus kalau N sama dengan 4. Kalau jumlah piasnya N sama dengan 4. Bagaimana menghitungnya, Pak? Ya sama saja. Nah, agar lebih gampang itu lebih enak itu kalau kita buat tabel. Nah, kita buat tabel seperti ini. Oke. Kita buat tabel seperti ini. Sorry. Oke, kita buat tabel seperti ini. Nah, untuk N sama dengan 2, ini sudah selesai tadi ya. N sama dengan 2, F1-nya adalah I1 itu sama dengan ini. Ya kan? Nah, bentuknya kan tadi. Nah, bentuknya kan yang tadi itu ini ya. Nih. Bentuknya kan I integral ada dua sih. Di integral I integral itu H per 2 di F0 ditambah 2 sigma I sama dengan 1 N-1 Fi plus Fn. Jadi N-nya itu pasti titik ujung ya. N itu pasti titik ujung. Jadi ini maksudnya I itu menunjukkan X0, X1, X2, X3. Jadi bedakan I dengan XI. Jadi X0 itu 0, X1 itu 0,5, X2 itu 1. Nah, jadi bedakan ya. Jangan sampai keliru memandang ini simbol. Nah, jadi kita lihat di sini, nah F0, ini sudah saya tuliskan, F0 itu sama dengan min 1. Ya kan? Jadi I-nya untuk interval untuk N sama dengan 2 itu H-nya adalah 0,5 berarti 0,5 dibagi 2. F0-nya adalah min 1. Kemudian F1 Fx1 untuk X sama dengan 0,5 itu adalah plus 2 dikali 1,875 kemudian ditambah Fn. Fn ini F terakhir. Fn ini Fb. Fn sama dengan Fb itu sama dengan X2, titik ujung gitu ya, titik ujung. Jadi kalau N-nya makin banyak, otomatis titik ujungnya titik terakhir. Kalau kebetulan N sama dengan 2, ya titik terakhirnya adalah 2. Kalau N sama dengan 4, ya titik terakhirnya adalah 4. Nah, X2 itu Fn-nya adalah X sama X2. Jadi Fx2 untuk X sama dengan 1, maka Fx-nya adalah 7. Nah, tuh. Jadi didapatkan hasil ini 0,25 dikali, nah ini dikali, hasilnya sebentar, ada penghapusnya. Oke, 1,75 ditambah 7 sama dengan 9,75 dikali 0,25, 2,4375.
2,4375. Ini untuk N sama dengan 2. Jadi untuk N sama dengan 2, 2,475. Nah, kalau N sama dengan 1 berapa? Nah, untuk N sama dengan 1. Untuk N sama dengan untuk N sama dengan 4. Nah, jadi kita buat tabel seperti ini. Kemudian kita tuliskan. Ya, itu contoh yang dari. Nah, untuk N sama dengan 4, untuk N sama dengan 4, N sama dengan 4, A-nya tetap 0, B-nya 1, N-nya sama dengan 4, maka H sama dengan B min A, jadi H sama dengan buka kurung B dikurang A dibagi N, 0,25. Oke. Nah, ini maka titik-titiknya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini secara grafis itu dibagi. Oke, nanti kita tuliskan. Nah, ini tabelnya dihitung dulu ya. Jadi X0, jadi jarak antar titik, ya. Jarak antar titik H. Jadi saya coba tebalkan, merahkan saja. Hanya itu. Nah, ini H saya coba merahkan hanya. Jadi H sama dengan 0,25. Jadi intervalnya itu dari 0, 0,25, 0,5, 0,75 baru ke 1. Di 1 berhenti. Oke, di 1 berhenti. Nah, setelah itu baru kita hitung fx-nya. Nah, jadi untuk x0 itu 0, untuk x pada 0 itu 0, kemudian nilai fx sama dengan 0 berapa? Nah, kemudian x1 itu 0,25, jadi fx untuk x sama dengan 0,25 berapa? Ini fungsinya, ini adalah fungsi yang dipertanyakan. Jadi fungsinya itu ini. Fungsi yang ditanyakan ini. Nah, jadi yang dipakai itu fungsi ini. Yang dipakai fungsi ini. Nah, ini fungsinya. Jadi masukkan nilai x itu ke dalam fungsi ini. Jadi 3x pangkat 3, 5x min 1. 3x pangkat 3 dikali x pangkat 3 ditambah 5 dikali x dikurang 1. Nah, ini fungsinya. Oke, ini kita copy saja. Nah, kita coba kerjakan di sini. Oke, kita coba kerjakan di sini. Oke. B itu bukan B ya, 2 ya. Jadi nomor 2 itu N sama dengan 4. Kemudian maka H sama dengan B kurang A, B min A per N sama dengan 1 dikurang 0 dibagi 4, itu sama dengan 0,25. Nah, titik-titiknya kita dapatkan, jadi intervalnya itu, ini grafiknya tidak sesuai dengan soal ya, tapi hanya untuk ilustrasi saja. Jadi N ada 4 bias. Ada 4 bias, jadi ada X0, ada X1, X2, X3, X4. X0 ini sudah pasti 0, X4 sudah pasti 1 titik ujungnya. Nah, sekarang yang ditarik adalah X1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi dengan interval, dengan jarak X0 ke X1, X1 ke X2 itu sama, 0,25. Jadi X1 sudah jelas 0,25. Kemudian X2 tinggal ditambah 0,25 berarti 0,5. X3 ditambah 0,25, 0,75. Nah, seperti itu. Nah, dalam bentuk tabel kita sudah dapat. Nah, ini dia dalam bentuk tabel. Oke, ini untuk soal N sama dengan 4. Dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, nah ini dalam bentuk tabel.
Nah, sekarang kita tinggal hitung integralnya. Maka integralnya adalah I, kita tuliskan saja rumusnya, tidak masalah. H per 2 itu sama dengan F0 plus 2 I sama dengan 1 N-1 Fi ditambah Fn. Fn sama dengan Fb sekali lagi ya. Nah, Fi ini I sama dengan 1 sampai N-1. Berarti cukup sampai I3. N-nya sama dengan 4. N sama dengan 4. Untuk Fi-nya, untuk Fi ini itu sama dengan 3 saja, sampai 3 saja. Nah, jadi tinggal kita masukkan di sini. H-nya itu 0,25 dibagi 2. F0, 0. Kemudian 2. Jadi 2 dikali sigma ini. Jadi F1-nya itu 0,2969 ditambah 1,8750 ditambah 4,0156. Oke, cukup. Terakhir sampai X3 ya. Jadi F1, F2, F3. Ingat ini ditambah Fn. Fn adalah F1-nya. Jadi 7 ditambah 7. Berapa hasilnya? Oke. Hasilnya bisa kita hitung di sini. Berarti I sama dengan, ini biar jelas diganti rumah jadi kelihatan. I sama dengan, nah, H per 2, sama dengan ini dibagi 2. Oke, dikali ini ditambah 2 dikali ini ditambah ini. Oke, ditambah F1. Ya. Tambah F1. Tutup kurung. Oke. Ini hasilnya. Ini hasilnya 2,2969. Jadi I sama dengan 2,2969. Kalau yang pertama tadi hasilnya berapa? Oh, tidak ditulis ya. Ini, oke, berarti ini I sama dengan ini dibagi 2 dikali F0 ditambah 2 dikali F1 ditambah Fn. 24375. Ini 2,4375. 2,4375. Nah, ini N sama dengan 4. Nah, ini hasilnya berbeda ya. Ini. Nah, sekarang kita lihat. Nah, untuk menguji hasil integralnya ini tinggal diintegralkan secara numerik ya. Secara analitik saja. Jadi 3x pangkat 3 ini berapa dia? Integralnya kan berarti 3. Berarti 4 per 3, 3 per 4 ya. 3 per 4 x pangkat 4 plus ini 5, berarti 2 per 2,5 x kuadrat. 5 per 2 x kuadrat. 5 per 2 x kuadrat ditambah x, dikurang x turunannya. Tinggal dimasukkan interval-intervalnya berapa hasilnya, itu yang kita lihat nanti. Oke, ini untuk N sama dengan 4. Untuk N sama dengan 4, jadi hitung dulu ininya. N sama dengan 4. Nah, kemudian kalau N sama dengan 8 berapa? Bagaimana selanjutnya? N sama dengan 8. Nah, N sama dengan 8. N sama dengan 8 ini hanya, jadi hitung dulu intervalnya, H-nya. Jadi H itu B min A per N. N sama dengan 8. N sama dengan 8.
Baru kita buat tabel seperti ini. Ini karena panjang saya bagi 2 ya. Sebenarnya dia 1 gitu. Atau tidak usah saya bagi 2 biar Anda tidak bingung. Biar tidak bingung. Ini yes, ini aja langsung. Oke. Nah, ini biar tidak bingung ya. Ini sama saja. Nah, jadi kalau dia dibagi 8, otomatis terdapat 9 titik ya. Otomatis terdapat 9 titik dari 0 sampai 8. Dari 0 sampai 8. Jadi hitung dulu H-nya, kemudian tentukan titik-titiknya, kemudian hitung nilai pada titik X tersebut. Hitung nilai pada titik X tersebut. Ini oke, ini sudah jadi. Jadi perhatikan intervalnya 0,125. Jadi jarak antar titik, jarak tiap titik itu adalah 0,125. Dari 0, 0,125, kemudian 0,25, kemudian 0,375, kemudian 0,5, tambah 0,125 semuanya. Oke, kita masuk ke contoh yang 3. Nah, nomor 3 itu N sama dengan 8. N sama dengan 8 otomatis H sama dengan B min A dibagi N. B-nya sama dengan 1, A sama dengan 0, N sama dengan 8. Otomatis H intervalnya 0,125. Interval 1,25. Misalnya seperti ini. Oke, misalnya seperti ini. Jadi dibagi 8 ya. Oke, dibagi 8. Nah, dibagi 8 berarti ada X0, X1, X2, X3, X4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini berarti ada F0, F1, F2 sampai F8. Nah, F8 ini sama dengan FB ya, tetap sama. Nah, kita langsung copy paste saja. Ini hasilnya untuk N sama dengan 8. Nah, untuk N sama dengan 8 ini hasilnya. Oke, sudah langsung dapat ya. Sudah dihitung di Excel. Nah, sekarang kita tuliskan dulu persamaan umumnya. Jadi I integral jangan lupa itu adalah H per 2 F0 atau FA plus 2 sigma I sama dengan 1 sampai N-1 fungsi I plus Fn. Sekarang kita sudah dapat nih. Jadi hanya 0,125 per 2, F0-nya adalah min 1, kemudian 2 dikali sigma F1 ditambah, saya tidak usah tulis ini dulu ya, saya uraikan dulu ya, sorry, tadi kayaknya tidak diuraikan ya. Oke, kita uraikan dulu. Jadi kita uraikan, kok nyangkut ya? Berat sekali. Ring. Jadi H per 2 F0 plus 2 ini sigma berarti 2 dikali F1 sampai ditambah F2 tambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7. Jadi N sama dengan 8. N sama dengan 8, tapi sigma N-1. Jadi F7. Nah, plus F8. Jadi yang dikali 2 ini adalah sum total F1 sampai F7 dikali 2. Baru ditambah dengan 8. Oke. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya. 0,125 per 2
itu dikali min 1 ditambah 2 dikali min 0,3691 ditambah 0,2969 ditambah 1,0332 ditambah 1,8750 kemudian ditambah lagi 2,8574 ditambah 4,0156 ditambah 5,3848 tutup kurung ditambah F87. Oke. Perhatikan ya. Nah, berapa hasilnya? Kita hitung menggunakan Excel saja. Jadi I itu sama dengan, saya tuliskan saja rumusnya di sini, H/2 dikali F0 plus 2 dikali F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 ditambah F6 ditambah F7 stop ya, ditambah F8 tutup kurung siku. Oke, maka hasilnya adalah sama dengan H dibagi 2 H dibagi 2 H dibagi 2 dikali dalam kurung F0. F0-nya ini ditambah 2 dikali buka kurung jumlah. Jadi sum jumlah ini oke, ditambah F8. Kurang tutup. Kurang ini ya, kurang kurung terakhir. Oke, 2,6992. 2,6992. 2,6992. Oke, bisa dilihat. Nah, jadi 2,6992 untuk N sama dengan 8, kemudian N sama dengan 4, 2,2969. Kemudian 2,4375 untuk N sama dengan 2. Sekarang kita lanjut untuk N sama dengan 16. Nah, harusnya dia makin kecil ya, makin kecil, makin rapat, otomatis harusnya semakin teliti. Oke, ini 16. Oke, 16. Nah, kita punya H 0,0625. Oke, hitung lagi. Jadi saya lanjutkan di sini untuk nomor 3 N sama dengan 16, otomatis H sama dengan B min A dibagi N. Itu sama dengan 1 dikurang 0 dibagi 16. Dapatnya 0,0625. Oke. Oke. Dulu. Nah, jadi saya ilustrasikan lagi. Ya harusnya lebih rapat jadinya ya. Jadi lebih rapat. Oke. Katakanlah seperti ini. Dibagi 2, kemudian dibagi 2, dibagi 2, ya, dibagi 8. Nah, ini dibagi 2 lagi. Jadi sampai mempunyai 16 pias, 16 upas selang. Oke. Seperti ini. Jadi X0 itu A, kemudian XN atau X terakhir nanti X16 itu adalah B. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 15, sampai 14, 15.
Jadi ada X0, X1, 2, 3 sampai X16. Maka ada F1, F0, F1, 2 sehingga ada F0, F1 sampai F16 nanti. Nah, F16 ini, F0 ini sama dengan FA ya. Jadi F0 ini sama dengan FA. Kemudian nanti di sini ada F16. F16 itu sama dengan FB. Tetap sama ya. Jadi titik ujung itu tetap tidak berubah. F0 dan F terakhir itu tidak berubah. Nah, yang berubah itu adalah F1 sampai F15 di sini. Oke, sekarang kita sudah dapat hitungannya. Oke. Jadi diperhatikan ya, untuk titik ke satu, untuk menentukan nilai X, nilai X1, nilai X2, nilai X3 itu ini ya. Saya tuliskan kembali rumusnya. Jadi FI itu FI atau FXI itu sama dengan F A plus I dikali H. Jadi misalnya 7 nih ya. Jadi misalnya F7 atau Fx7 itu sama dengan A-nya adalah 0. Jadi A-nya adalah 0 ditambah I-nya 7 ditambah 7 dikali 0,0625. 0,0625. Nah, tinggal dikalikan saja. Jadi 7 dikali 0,0625. Jadi 0,4375. 0,4375. Jadi X, sorry ya, bukan FI ya, sorry. XI, sorry. Jadi menentukan XI. Jadi sama sih ya. Jadi biar Anda tidak bingung maksud saya. Biar Anda tidak bingung, saya hapus dulu. Jadi udah benar sih sebenarnya. Jadi FI, jadi untuk X, untuk I, untuk menentukan XI itu sama dengan A plus I dikali H. Jadi kalau Fxi itu sama dengan F A plus I kali H. Nah, jadi XI itu sama dengan A. Jadi A misalnya X7. X7 0 ditambah I-nya 7 dikali H 0,0625. Sehingga X7 itu ada pada titik 0,4375. Nah, Fx7 itu sama juga kita bisa sebut F7 sama dengan ini 1,4387. Nilai Fx ini adalah nilai fungsi yang akan diintegralkan. Jadi nilai fungsi ini sebelum diintegralkan, nilai fungsi ini ya. Oke. Sekarang kita coba hitung. Kita coba hitung integralnya I. Maka I tidak usah bosan menulis rumus biar kita ingat. F0 plus 2 sigma I sama dengan 1 hingga N-1 Fi ditambah Fn. Fn sama dengan B. Sehingga kita dapatkan H per 2 F0 plus 2 dikali F1 ditambah F2 ditambah F3 tambah F4 tambah F5 tambah sekian sampai Fn-1 berarti F15 ditambah F16 baru tutup kurung. Nah, oke. Nah, ini saya harapkan pada saat kalian mencatat, saya sekalian tulis lengkap ya. Pada saat kalian mencatat rumus ini, kalian tulis lengkap. Jadi saya sambung di bawah sini ya. Oke, I sama dengan H 0,0625 per
per 2 itu dikali F0. F0-nya adalah 0, F1-nya F1-nya adalah 2 dikali F1, F1-nya min 0,6868, F2-nya min 0,3691, F3-nya min 0,0427, kemudian F4-nya 0,2969, F5 0,6541, F6 1,0332, F7 1,4387, F8 1,8750, kemudian ditambah F9 2,3464 ditambah 2,8574 ditambah 3,4124 ditambah 4,0156 tambah 4,6716 tambah 5,3848 tambah 6,1594 tutup kurung ditambah F16 7. Oke. Nah, hasilnya kita hitung saja pakai Excel di sini. Oke. Integralnya adalah ini H dibagi 2 dikali buka kurung F0 plus 2 dikali F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6 plus F7 plus F8 plus F9 plus F10 plus F11 plus F12 plus F13 plus F14 plus F15 tutup kurung plus F16 kurung siku. Oke. Nah, sekarang baru kita hitung H per 2, berarti H dibagi 2 dikali F0 ditambah 2 dikali sum ini jumlah F1 sampai F15 kemudian ditambah F16. Oke, ditambah F16. Oke. 0,1644 ya? Ada yang salah enggak? 0, Oke, H per 2 G32 ditambah 2 dikali G33 sampai ini 15. Oke. Tiga dikali ini benar, ini udah benar, ini udah benar, ini udah benar, ini sudah. Oke, berarti 0,34 dibagi ini G3, kemudian jumlah ini 2 dikali jumlah ini kemudian ditambah G48, hasilnya 0,1644. Mohon dikoreksi nanti jika ada kekeliruan ya, 0,1644. Oke. Jadi kalian nanti tinggal bandingkan sebelum menghitung galatnya. Jadi tinggal bandingkan saja. Kita punya fx-nya itu adalah 3x pangkat 3 plus 5x plus, min 1 ya. Min 1. Kalau diintegralkan berarti integral fx dx dalam interval AB berarti integral 01 3x pangkat 3 plus 5x min 1 dx itu sama dengan 4/3. Jadi ini sama dengan
3/4 X pangkat 4 plus 5/2 X kuadrat min X dalam rentang 1, 0. Berarti 3/4 plus 5/2 dikurang 1. Berarti 3/4 ditambah 5/2 ditambah 5/2 dikurangin 1, 2,25. Karena 0 kan tidak perlu lagi ya, jadi kurangin 0 pun tidak ada gunanya juga, dikurangin 0. Ini 2,25 hasil eksaknya ya. Jadi nanti tinggal dicek saja hasilnya seperti apa. Mohon dikoreksi hitung-hitungan ini. Oke, ini untuk galat untuk kaidah trapesium. Nah, galatnya coba kalian hitung-hitung sendiri ya di waktu pada saat kalian belajar, waktu belajar mandiri coba dihitung sendiri. Kemudian selesaikan juga yang n sama dengan 32. Harusnya dia makin banyak biasnya, otomatis dia makin teliti gitu ya. Oke, lanjut dulu ke kaidah Simpson sepertiga. Kaidah Simpson sepertiga. Ini sudah 1 jam. Oh, mungkin kita off dulu ya. Kita off dulu. Untuk kaidah Simpson nanti kita lanjutkan pada video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.